Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul. Ya teman-teman, mau laki-laki atau maupun perempuan, stop. Kalau misalkan dikasih nasihat, dikasih motivasi, jawabannya, buat apa jadi orang kaya, harta nggak bisa dibawa mati, udah aja biasa aja. Tapi untuk laki-laki yang menjawab seperti itu, masih tetap suka merokok, masih tetap suka nongkrong, masih tetap suka jajan, nah itu berarti adalah ngeles untuk bermalas-malasan gitu. Jadi berbicara seperti itu bukan karena istiqomah, tapi malas gitu. Kalau dikasih motivasi dan nasihat berbicara seperti itu tapi masih tetap merokok, masih tetap suka jajan, masih tetap suka nongkrong gitu. Terus ada juga buat perempuan, dan buat perempuan juga suka ada tuh kalau dikasih nasihat, dikasih motivasi, jawabannya seperti itu juga. Buat apalah jadi orang kaya, biasa aja, nggak akan dibawa mati. Tapi masih tetap insecure hidupnya. Terus melihat orang atau tetangga beli apa tetap insecure, tetap iri, dengki. Jangan ngomong seperti itu ya. Untuk kata-kata harta tidak dibawa mati itu apa? Untuk mengingatkan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang kaya tapi sombong, terus bakhil atau pelit. Nah, baru bicara seperti itu, harta itu nggak bisa dibawa mati. Kalau kita punya harta dibawa di jalan Allah, insya Allah terbawa mati. Kenapa? Karena kita punya harta, kemudian kita bersedekah, terus kita umroh, kita naik haji, semuanya karena Allah, insya Allah amal kita akan dibawa sampai mati. Kalau kita ikhlas, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang banyak juga ibu-ibu yang mendapatkan nasihat atau motivasi, berbicaranya juga seperti itu. Aku nggak butuh apa-apa, yang aku butuhkan kalau sudah mati aku tuh cuma doa anak soleh, amal jariah, dan ilmu bermanfaat. Tapi ibu-ibunya masih suka menggibah dan juga meledek kalau misalkan ada tetangganya yang bisa belanja ini itu. Nah, nggak boleh ya ibu-ibu. Kalau dikasih nasihat apapun itu, kalau hal yang bermanfaat harus kita terima, karena setiap nasihat-nasihat yang baik itu insya Allah bermanfaat. Nah, kita memang hidup itu ya, setelah mati itu kita cuma tiga yang tidak akan terputus. Apa saja? Yaitu ilmu bermanfaat, amal jariah, dan juga doa anak soleh. Nah, aku jelaskan ya tiga ini ya. Amal jariah. Amal jariah itu, nah, berkaitan juga dari harta kita. Seperti apa? Kita punya uang, kemudian kita membeli Al-Quran, terus kita sumbangkan ke musola, ke majelis, ke masjid, atau ke panti asuhan. Kemudian orang yang membacanya itu membaca Al-Qur'annya itu, nah kita juga kecipratan pahalanya sampai kita meninggal pun Al-Qur'an kita beli dibaca oleh orang itu, kita mendapatkan pahalanya. Nah, itu amal jariah. Terus kita beli mukena, terus kita simpen di masjid atau di musola, terus dipakai sholat sama orang itu sampai kita meninggal, mukenanya itu dipakai sama orang. Nah, itu juga sama ya. Terus apalagi ilmu yang bermanfaat, kita punya ilmu pengetahuan dari ceramah, dari kita mondok pesantren dulu, kemudian kita berbagi kepada keluarga, kepada saudara, terus kita bagikan kepada anak-anak kita, kemudian anak-anak kita mengamalkan, saudara-saudara kita, terus kita bagikan kepada teman-teman kita yang tadinya teman kita nggak tahu menjadi tahu karena dari kita. Nah, kita juga kebagian pahalanya karena teman kita sudah mengamalkannya, tahu dari kita gitu teman-teman. Terus doa anak soleh dan soleha seperti apa? Kita mendidik anak-anak kita dari sejak dini. Dari umur 7 tahun kita sudah mendidik anak kita untuk sholat, untuk ngaji, mendidik untuk berpuasa, kemudian dia menjadi orang yang baik. Nah, sampai dia tumbuh dewasa pun tetap menjadi orang yang baik, rajin sholatnya, rajin ibadahnya karena Allah, dan menjadi orang yang selalu ikhlas. Kemudian kita meninggal, nah anak kita itu menjadi uh, tidak pernah terputus amalannya, terus berdoa mendoakan kita. Nah, itu menjadi itu yang disebutnya doa anak soleh gitu. Siapa bilang harta tidak bisa dibawa mati?
Ada caranya agar harta kita bisa dibawa mati. Kita mengumpulkan banyak uang, banyak harta, membeli tanah. Tanah kalau untuk keluarga, punya tanah dibelikan untuk istri, untuk anak, atau misalkan untuk suami, ya. Nah, kita beli tanah 5, yang 4 kita wakafkan untuk pondok pesantren, untuk apa, panti asuhan, untuk apalagi panti jompo, untuk apalagi hal-hal yang bermanfaat, sekolah Islam. Nah, yang 4 itu ya, karena dikerjakan di jalan Allah, maka itu akan dibawa mati. Tapi yang satu pakai keluarga, ketika meninggal mereka akan membagi-bagi, anak akan membagi-bagi hartanya, dipakai oleh mereka sendiri. Tapi yang 4 ini akan terus mengalir ketika kita sampai meninggal pun. Di tempat 4 ini mereka mengaji, mereka beribadah di tempat yang kita sudah beli itu tanahnya. Kita bangun masjid, kita bangun pondok pesantren, kita bangun panti asuhan, dan di dalamnya itu dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuat dari harta kita. Nah, di mana letak tidak bisa dibawa matinya gitu. Nah, kata-kata yang tidak bisa dibawa mati itu adalah untuk orang-orang yang sombong, yang pelit. Dia menggunakan kekayaannya itu hanya untuk diri dia sendiri, memuaskan diri dia sendiri, tidak dijadikan untuk jalan Allah. Nah, seperti itu teman-teman, kita jangan sampai salah kaprah ya. Dengan kita berbicara seperti itu, kita bermalas-malasan. Jangan teman-teman, kita harus yakin segala apapun yang kita perbuat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jangan sampai salah kaprah ya, untuk menutupi kemalasan kita. Kita contoh orang-orang terdahulu pada zaman Rasulullah. Umar bin Khattab itu orang kaya ya. Siti Khadijah juga kaya, tapi kekayaannya itu dijalankan di jalan Allah gitu. Nah, begitupun kita, kalau kita ingin seimbang di dunia dan akhirat, kita berusaha untuk bekerja di dunia ini, mencukupi kehidupan kita di dunia agar kita tidak kekurangan. Untuk bersedekah kita bisa gitu ya, untuk ibadah juga kita bisa gitu. Nah, untuk akhiratnya juga kita punya gitu, dengan kita mewakafkan untuk masjid, mewakafkan untuk musola, mewakafkan untuk pondok pesantren. Sampai saya susah untuk berkata-kata gitu, karena saya tuh benar-benar gitu ingin memotivasi orang-orang. Nah, yang 3 itu berawal dari kita juga ya, berawal dari usaha kita semuanya juga ya. Jadi stop, kalau dikasih nasihat, dikasih motivasi, kita ngeles untuk menutupi kemalasan. Gak boleh ya, kita harus terima, kita harus tampung, kita harus dengarkan semua nasihat, semua motivasi saudara atau teman-teman kita, karena semua kata-kata yang baik insya Allah bermanfaat. Itu saja dari aku, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe, karena hal yang bermanfaat kalian share, bagikan, itu juga menjadi pahala untuk kalian semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.